Peristiwa tragis juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat, sahabat. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Kedua korban telah tewas beberapa hari sebelum ditemukan oleh keluarga dan tetangga. Kuat dugaan, ibu dan anaknya itu menjadi korban pembunuhan. Suasana malam selepas Isya yang semula tenang di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Banjar Serasan, Pontianak Timur, 23 September 2020 lalu berubah menjadi mencekam saat warga digegerkan dengan penemuan jasad dua perempuan dengan kondisi bersimbah darah di dalam sebuah rumah. Kedua perempuan itu diketahui adalah seorang ibu bernama Sumiati, 39 tahun, bersama anak kandungnya Gerbi yang berusia 19 tahun. Polisi yang mendapat laporan warga datang ke lokasi, memasang garis polisi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Isak tangis keluarga pun tak dapat terbendung mengetahui anggota keluarganya tewas dengan cara yang tragis. Jasad Sumiati dan putrinya Gerbi pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga yang curiga. Keduanya tak pernah keluar rumah sejak 3 hari terakhir. Sementara nomor telepon korban diketahui sempat aktif saat dihubungi. Keluarga kemudian berkumpul dan dibantu warga menobrak pintu rumah korban. Alangkah terkejutnya, saat pintu dibuka, keluarga menemukan tubuh Sumiati dan Gerbi sudah tergeletak tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Korban ditemukan di lokasi berbeda. Sumiati ditemukan di kamar tidur dengan kepala penuh luka, sementara Gerbi ditemukan di ruang tengah juga dengan penuh luka di kepala. Diduga kuat, keduanya merupakan korban pembunuhan. Dugaan sementara masih kita dalami, namun yang dari fakta-fakta yang ada di TKP sementara, kedua korban tersebut meninggal karena ada luka, diduga sementara korban pembunuhan. Di bagian mana saja dari kondisi mayat sendiri berapa hari ini? Kalau dari kondisi mayat dan bekas-bekas yang ada di lapangan, ya diperkirakan sekitar 1 atau 2 hari korban sudah meninggal dunia. Di bagian mana aja lukanya, Pak? Sementara masih dicek lagi lebih dalam, sementara yang baru terlihat hanya di bagian kepala. Ini kemungkinan orang dekat ada? Masih kita dalami. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Cerita tewasnya ibu dan anak ini tak berhenti di sini. Aparat kepolisian berpacu dengan waktu guna mengungkap kasus tersebut. Polisi pun meminta keterangan sejumlah saksi dan orang terdekat korban, termasuk mencari keberadaan suami korban yang tidak berada di rumah saat kejadian. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Oksa ADCP, RTV. Usaha polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan ini akhirnya berbuah manis. Polisi akhirnya menangkap Alim yang tak lain adalah suami korban, Sumiati. Penangkapan pun berlangsung dramatis karena saat hendak ditangkap, Alim mencoba mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun. Warga Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Banjar Serasan, Pontianak Timur digegerkan dengan penemuan 2 jasad perempuan di rumah dengan kondisi bersimbah darah. Tubuh Sumiati dan anak kandungnya Gerbi pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga yang curiga. Keduanya tak pernah keluar rumah sejak 3 hari terakhir sebelum kedua jasad korban ditemukan. Keduanya diduga kuat menjadi korban pembunuhan karena kondisi jasad ditemukan terpisah dengan luka parah di bagian kepala. Setelah 7 hari melacak keberadaan pelaku, tim Jatanras Polresta Pontianak Kota akhirnya menangkap seorang pria bernama Alim. Ironisnya, Alim tak lain adalah suami korban, Sumiati. Setelah sempat buron, pelarian Alim berakhir dengan penangkapan di Sukalanting, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya pada Jumat dini hari. Proses penangkapan pelaku pun berlangsung dramatis. Saat hendak dibekuk polisi, tersangka Alim mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara meminum racun. Dengan sigap, polisi kemudian membawa tersangka Alim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat untuk mendapatkan perawatan medis. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui Babin Kamtibmas bahwa ada dicurigai satu orang yang berkeliaran di sekitar lokasi, dan pada saat kita lakukan penangkapan yang bersangkutan
termasuk salah satu orang yang kita curigai terkait dengan kasus ditemukannya 2 mayat perempuan, ibu dan anak di Tanjung Harapan. Sangat disayangkan pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan mencoba untuk bunuh diri dengan meminum cairan yang saat ini masih kita dalami cairan itu bentuk apa, dan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim kesehatan. Jumat sore setelah penangkapan, Alim akhirnya siuman dari pingsannya usai menenggak cairan racun. Ia langsung dibawa polisi ke ruang penyidik Polresta Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, Alim mengakui pembunuhan sadis yang ia lakukan terhadap sang istri Sumiati dan anak tirinya Gerby. Penyebabnya lantaran ia terbakar api cemburu dan sakit hati terhadap istrinya Sumiati dan menuduh korban memiliki pria idaman lain. Ini tak lain dipicu oleh permintaan sang istri yang ingin berpisah dengan pelaku. Motifnya ada mau berpisah sama saya. Kenapa pula sampai dia minta pisah? Bapak sering pukul dia kan? Enggak, Pak. Enggak pernah saya jentik-jentik dia, Pak. Saya sayang sama dia, Pak. Kenapa dia sampai minta pisah? Ini enggak tahu lah, Pak. Ada yang ketiga ke apa ke gitu, Bapak. Terbakar api cemburu membuat Alim gelap mata. Dirinya tega menghabisi nyawa 2 perempuan yang seharusnya ia lindungi dengan cara yang sadis. Tindakan brutal pelaku tentu harus dibayar mahal dengan hukuman dalam penjara untuk waktu yang cukup lama. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Oksa ADCP, Turn Back Crime, RTV. Lalu benarkah orang yang tidak bisa mengontrol emosi dengan baik cenderung bisa berbuat keji? Usai jeda, kami hadirkan informasinya tetap di Turn Back Crime.